Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah ikut hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini diawali dari tugas saya sebagai CGP, calon guru penggerak. Salah satu tugasnya itu adalah membuat komunikasi atau sosialisasi tentang budaya positif yang dilakukan di sekolah kita. Untuk memulai acara, saya akan share screen ya Bunda. Siapa Mak? Temen Ega. Siapa namanya nggak tahu gua. Udah muncul Bunda? Udah muncul ya? Iya, Inan. Udah Ya. Ini adalah kelas di SD. materi yang ingin saya sampaikan pada video ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 Ini dibaca nih. budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas yang Jati Rasa 3 Kota Bekasi. Saya Jubaida SPD, calon penggerak tingkatan 8 yang bertugas di SDN Jati Rasa 3 Kota Bekasi. Latar belakang diadakannya budaya positif ini adalah perkembangan zaman dan teknologi saat ini sangat pesat sekali, sehingga sangat memprihatinkan untuk perkembangan karakter peserta didik. Perkembangan teknologi memudahkan anak-anak untuk mengakses segala yang ada di dalam aplikasi. Yang paling mudah itu adalah HP. Melalui HP, anak-anak bisa mengakses segala sesuatu dari mulai yang positif sampai ke hal-hal yang negatif. Nah, tugas kita di sini adalah mengingatkan anak-anak bahwa tidak semua yang ada di dalam HP, aplikasi HP itu, terutama ya Bunda, melalui Google atau melalui YouTube atau melalui aplikasi-aplikasi yang saat ini sangat marak dan anak-anak sangat mudah untuk mengaksesnya, itu terutama adalah TikTok. Saat ini TikTok sangat mudah sekali gitu, anak-anak kayaknya lebih pintar anak-anak untuk mengakses TikTok daripada kita orang tua gitu. Sementara di media sosial itu tuh tidak semuanya menghasilkan dampak yang positif untuk anak-anak. Nah, tujuan dari kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah mengembangkan karakteristik anak supaya anak ini mempunyai kemampuan dalam dirinya untuk memilah dan memilih budaya-budaya atau bagian-bagian yang baik memang untuk ditonton atau dipraktekkan oleh mereka. Bentar ganti kan? Tujuannya ini adalah satu, menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan, keyakinan, dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemarin kesepakatan kelas dengan peserta didik sebetulnya belum ya Bunda. Waktu pertemuan yang lalu saya sedikit sudah menyampaikan kepada Bunda apa yang kita harapkan di dalam kelas untuk anak-anak selanjutnya gitu kan. Itu adalah salah satu kesepakatan kelas yang ya sudah kita buat. Salah satunya adalah kehadiran. Ayah Bunda masih ingat nggak ya waktu kita pertemuan sebelum kita memulai pembelajaran ketika MPLS. Di situ kita sudah membuat kesepakatan kelas bahwa salah satu
syarat sih, tapi salah satu pendukung supaya anak ini bisa naik ke jenjang berikutnya itu adalah absensi. Jadi mohon untuk absensinya itu lebih diperhatikan. Itu adalah salah satu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Saya dengan orang tua, dengan anak-anak belum bisa saya laksanakan karena insya Allah nanti di waktu berikutnya akan kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Lalu tujuan yang keduanya adalah menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini yang paling kental untuk kegiatan proses pembelajaran untuk lebih banyak menanamkan karakteristik peserta didik dalam profil pelajar Pancasila itu adalah ketika kegiatan P5. Contohnya di kegiatan hari Jumat kemarin kita sudah melaksanakan salah satu dimensi belajar Pancasila yaitu kolaborasi. Kemarin di kegiatan hari Jumat kita sudah mempraktekkan bagaimana cara berkolaborasi antara kelas 1 dengan kelas 2. Insya Allah untuk kegiatan-kegiatan P5 berikutnya juga tetap akan kita laksanakan. Lalu tujuan yang selanjutnya adalah memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Tapi ini tujuannya saya pribadi bahwa ketika saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas 1, apalagi megang kelas 1 akan banyak karakter-karakter anak yang muncul gitu kan. Dari mulai anak yang pendiam sampai anak-anak yang luar biasa aktifnya gitu kan, anak-anak yang hebat. Nah di situ bagaimana saya memposisikan diri saya supaya saya ini tetap bisa menjadi teladan untuk anak-anak ketika menghadapi berbagai karakter anak. Saya bisa nggak saya menenangkan atau membuat anak tetap belajar nyaman tanpa merasa takut atau merasa tidak nyaman karena dimarahi atau diberi sanksi oleh saya. Lalu selanjutnya adalah memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Di sini hubungannya dengan anak. Kebutuhan anak-anak itu benar-benar harus diperhatikan. Setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sesuai dengan karakter dan bakat anak-anak itu sendiri. Setiap anak punya bakat sendiri-sendiri, punya minat sendiri-sendiri, hobi masing-masing. Nah, tugas saya di sini adalah menumbuh kembangkan bakat dan minat yang ada pada diri anak itu. Lalu selanjutnya adalah memahami penetapan segitiga restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana cara saya menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada masalah di dalam kelas. Jadi tahapannya itu ada 3 tahapan yang biasa disebutnya itu dengan segitiga restitusi. Sebetulnya untuk di kelas 1 tahun lalu itu sudah saya praktekkan. Contoh kegiatan segitiga restitusi gitu ya. Nanti insya Allah di kelas ini pun akan saya laksanakan, akan saya implementasikan dan itu nyata untuk anak-anak. Kalau tahun lalu itu saya buat skenario, tahun ini insya Allah karena saya sudah belajar bagaimana itu segitiga restitusi, insya Allah ke depannya saya akan bisa menangani masalah itu lebih baik lagi tanpa menyakiti hati anak-anak. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri pada diri anak. Melalui anak-anak ini bisa percaya diri dan bisa berani mengungkapkan pendapat ketika saya atau kita sebagai orang tua itu menghargai setiap anak ketika anak itu menyampaikan pendapat. Jadi ketika anak-anak itu menyampaikan pendapat, kita respon dengan baik. Apapun itu pendapatnya, mau baik ataupun tidak baik. Karena di sini anak-anak itu belum paham hal yang baik dan hal yang negatif gitu ya. Jadi tugas kita di sini adalah hanya sebagai pendengar aja. Nanti ketika anak sudah menyampaikan pendapatnya itu dengan keseluruhan puas gitu kan, dengan puas semua pendapat yang dia sampaikan, barulah kita berikan pemahaman kepada anak-anak di mana yang baik dan di mana yang tidak baik. Itu adalah latihan untuk anak-anak supaya anak-anak ini lebih berani menyampaikan pendapat. Kedepannya itu pasti akan sangat baik. Lalu selanjutnya
Menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi di dalam diri anak, seperti sudah saya sampaikan juga ketika MPLS sebelumnya. Intrinsik itu berarti tumbuh dari dalam diri anak tanpa ada iming-iming gitu. Misalkan kalau di kelas 1 biasanya kan kita sebagai orang tua itu selalu bilang ke anak-anak, ayo nak, kalau kamu naik kelas atau kamu juara 1 nanti mamah beliin apa gitu ya mainan. Nah, ini di sini kami belajar untuk menumbuhkan minat motivasi di dalam diri anak itu, mereka tetap mau belajar tanpa ada iming-iming dari siapapun. Jadi keinginan untuk belajar itu tumbuh di dalam dirinya sendiri tanpa ada iming-iming seperti yang tadi ya. Lalu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu sudah jelas akan kita laksanakan. Jadi intinya semua kebutuhan murid, semua keinginan murid akan kita laksanakan di sini. Jadi hari ini kita mau belajar apa nih nak? Caranya seperti apa? Itu yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Jadi tidak semua pembelajaran itu harus apa kata gurunya seperti itu. Berikutnya adalah menumbuhkan budi pekerti yang bertanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Jadi ketika anak dihadapkan dalam satu masalah, anak ini bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri tanpa minta bantuan dari orang lain. Sebetulnya di kelas kita itu sudah pernah ada salah satu anak yang menurut saya memang anak ini sudah pandai gitu dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi di dalam kelas ada satu anak kelas 1 tahun ini. Di dalam kelas dia berselisih dengan temannya gitu kan. Ketika berselisih dia nggak langsung marah sama temannya itu, tapi dia langsung mengambil keputusan, saya harus laporan kepada bu guru supaya permasalahan ini tidak berkepanjangan gitu. Jadi yang dilakukan si anak ini ketika dia berselisih dengan temannya, dia langsung laporan kepada gurunya, karena menurut anak ini hanya bu guru yang bisa menyelesaikan masalah ini. Itu adalah salah satu cara anak menyelesaikan masalah. Jadi ketika menyelesaikan masalah itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan sendirinya, tapi ada kalanya dia butuh bantuan orang lain. Dan itu termasuk berarti kalau di pembelajaran berikutnya itu ada yang namanya sosial emosional. Berarti kemampuan sosial emosional anak ini sudah baik karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi suatu permasalahan. Seperti itu Bunda. Nah, ini adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Tentunya di masyarakat dengan orang tua pun pasti sudah kita laksanakan ya Bunda. Misalkan ketika mau berangkat ke sekolah, anak ini pamit dulu gitu kan. Terus salim sama orang tuanya, mengucapkan salam. Itu adalah salah satu contoh-contoh budaya positif yang ada yang sudah kita laksanakan. Di sini contohnya di situ ada yang salim, dia pulang kepada gurunya, lalu membuang sampah kepada tong sampah, mencuci tangan. Itu adalah contoh-contoh kegiatan budaya positif. Ini adalah budaya positif yang sudah saya lakukan. Contoh budaya positif yang saya lakukan yaitu tentang diskusi penyelarasan visi dan prakasa perubahan di SDN Jatirasa 3. Ini adalah salah satu contoh budaya positif juga yang saya lakukan untuk berbagi praktik baik bersama teman-teman, dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah dan pengajar praktik saya di CGT. Kakak. Nah, untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan budaya positif ini saya tidak bisa sendiri. Tentunya saya butuh banyak dukungan. Kalau di sekolah saya butuh dukungan dari kepala sekolah, dari ibu-ibu juga sebagai orang tua wali murid. Itu saya membutuhkan dukungan itu. Terus dari masyarakat sekitar itu juga. Karena kegiatan atau pembiasaan budaya positif ini tidak akan bisa terlaksana jika tidak ada kerjasama, jika tidak ada kolaborasi dari kita semua, dari kami sebagai pihak sekolah dan
Bapak Ibu selaku orang tua wali murid dan masyarakat di sekitar sekolah. Rencana kedepannya tentunya kami ingin budaya positif ini benar-benar menjadi pembiasaan yang bisa dilakukan oleh seluruh peserta, oleh seluruh siswa SDN Jatirasa 3, dan itu bisa tumbuh dan timbul dari dalam diri anak-anak itu sendiri tanpa anak-anak itu harus diingatkan, tanpa anak-anak itu harus disuruh, tanpa anak-anak itu harus sanksi. Seperti itu. Jadi anak-anak itu mempunyai motivasi di dalam dirinya sendiri untuk membiasakan pembiasaan berbudaya positif. Sekarang ini anak-anak banyak banget ya yang paling riskan itu saat ini itu adalah cara anak-anak berbicara dengan teman-temannya, cara anak-anak komunikasi dengan temannya. Kalau kita dengerin anak-anak gitu ya saat ini, kata-kata kotor itu kayaknya biasa banget gitu kan buat anak-anak gitu ya. Jadi di sini harapan saya ke depannya itu kita semua bisa memberikan budaya positif, menjadi teladan untuk anak-anak sehingga anak-anak itu merasa atau bisa menjalankan budaya positif itu dengan sendirinya karena memang contoh dan yang sudah dia lihat dari orang tua dan gurunya pun sudah memberikan contoh dan teladan yang baik seperti itu. Itu saja Bunda yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa benar-benar menjalankan kegiatan ini. Mungkin ada salah satu dari orang tua yang mau menyampaikan pesan dan kesannya selama kegiatan pembelajaran kurang lebih 3 minggu ini ya Bunda. Mangga silahkan, saya tunggu. Mungkin ada dari salah satu Bunda yang mau menyampaikan pesan dan pesan. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh, enggak ada. Baik. Kalau nggak ada berarti saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bunda-Bunda semua. Kalau memang tidak ada yang mau disampaikan atau tidak ada yang mau ditanyakan, bisa kita akhiri kegiatan ini. Bagaimana Bunda, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri kegiatan kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dari Bunda-Bunda semua. Mohon maaf jika saya banyak salah atau masih banyak kekurangan selama saya mendidik anak-anak. Gak bisa mah tadi mah. Saya akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup kegiatan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semuanya. Terima kasih banyak. Semoga kita lagi, bisa kolaborasi lagi dengan baik ke depannya. Sehingga saya bisa mensukseskan budaya positif terhadap anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Terima kasih banyak Bunda, terima kasih banyak. Udah. Saya tutup ya Bunda ya. Luannya gimana? Bu. Nggak tahu. Ya. Salam kenal semuanya, saya yakin kita di sini sudah saling kenal ya. Cuma karena jarang ketemu lupa namanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jubaida, saya dari SD Negeri Jatirasa 3. Saya ditemani
Bapak, teman-teman TKP SD Jatikasa 3. Kami akan memperkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya. Izinkan kami memperkenalkan DKP yang ada di Jatikasa 3. Saya Jubaida, kebetulan saya saat ini memegang kelas 1. Jadi saya DKP kelas 1. Selanjutnya Bu Fetri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, perkenalkan saya dengan, kalau nama panjang mah kelihatannya yang sesuai di KTP ya. Namanya cukup panjang gitu, namanya Fatimah Zahra, tapi nama pergaulan sama nama di rumah gitu kan, namanya Bu Fetri aja. Sebelum kita mulai pada materi, kita ice breaking dulu kali ya. Ada yang udah tahu untuk 1 sampai 5? Udah tahu. Kalau di Jatikasa 3 pasti udah tahu lah. Dia sudah sering lihat anak kelas 1. Mungkin kalau guru-guru kelas 1 mungkin udah banyak SPG ini juga mungkin lebih banyak dari. Nanti boleh kita gantian Bu. Nanti Ya, punya sharing aja boleh di depan kita sharing SPG. Sekarang jangan melihat kita SPG-nya yang top 1 sampai 5 dulu ya. Jadi kami biasanya yang kelas 1 dan kelas 4 itu kita sebelum memulai pembelajaran itu kita ice breaking dulu. Nah biasanya yang paling sering kita gunakan ice breaking itu adalah untuk 1 sampai 5. Bu Fetri nanti yang fungsi saya praktekkan. Baik ya? Baik Bu. Ini namanya kolaborasi ya. Baik. Mungkin nanti teman-teman dari sekolah lain juga bisa saling berbagi ya. Ini mah salah satu ice breaking yang biasa kami sama Bu Bay lakukan. Mungkin kita coba ya. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Ke depan. Gerakannya ke depan. Baik. Tepuk 1. Yes. Oke lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Oke, lagi ya, tepuk 2. Kanan ke kiri atau kiri ke kanan boleh. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Nah, tengah semangat. Oke, tengah dulu berarti ya. Tengah, kanan, kiri. Boleh. Oke. Oke ya, tepuk 1 dulu ya. Tepuk 1. Yes. Oke. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Oke. Tepuk 4. Siap. Konsentrasi. Pak, boleh. Tepuk 4. Konsentrasi. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Teman dulu. Oke, ulangi. Ulangi konsentrasi nih ya. Ya dilatih juga ibu gurunya juga konsentrasi. Ulangi ya. Yo, mari. Tepuk 1. Yes. Oke. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Oke. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Kanan 2, kiri 2, atas. Oke. Terakhirnya kata-katanya apa? Siap belajar. Oke, berarti dari 1. Sama ya. Yuk. Saya yang nyanyi mungkin ibu-ibu bapak-bapak yang di depan bisa mempraktikan. Ayo ibu jadi biar semangat yuk. Oke. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kita mulai ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, bersiap berdoa. 1, 2, 3, bersiap berdoa. Siap. Nah, bisa gitu. Berdoa dimulai. Nah, kan bisa gitu kan. Setelah berdoa, biasanya kan kita ngapain lagi nih? Oh belum. Misalnya kita juga gini Bu Bay. Tepuk semangat bisa. Tepuk semangat bisa itu kan. Udah bisa pasti itu ibu pasti udah bisa semua. Nah mungkin yang tadi ya tepuk 1 sampai 5 itu ya Bu Bay ya. Yuk tepuk 1. Oke. Oke mulai lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, karena kita sekarang sudah di kurikulum merdeka, ada satu lagu yang wajib setiap
lagu. Itu namanya wajib, itu biar anak-anak hafal, dan sebenarnya sih gurunya biar juga hafal juga sebetulnya ya. Ini Bu, lagu pasti udah pada tahu lah ya, karena kan sekarang mah eranya udah beda. Jadi di TikTok juga kan itu sering banget muncul tuh lagu. Lagunya yang judul ya, lagu Dimensi Belajar Pancasila yang ada 5 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa Dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran itu. Kalau bahasa wajib itu wajib biar anak-anak juga nggak lupa, kita juga sebenarnya saling ingatin gitu ya. Gimana nih? Ibu, mangga silakan yang mau berbagi SPG. Nanti saya akan mengatakan di mana. Untuk tepuk satu, karena saya kan pegang kelas 1, jadi harus ada gaya, jadi agak gini gitu. Akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 3 kepada Ibu Nur Ainah SAGMM. Kami persilakan. Materinya tentang KWSP dan bencana tindak lanjut. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi udah ya pembukaannya. Udah kenalan? Ada di sini namanya. Ada di Slack Nur Ainah SAGMM. Mungkin ibu juga baru lihat saya ya. Karena sebetulnya saya itu wajah lama orang baru. Saya awalnya dari selatan. Saya guru di Jaka Setia 1 dari tahun 2000 sampai tahun 2016. 2016 saya kebetulan diangkat menjadi kepala sekolah di SDN Pekayun Jaya 5 yang wilayah selatan juga. Kemudian di situ sampai 5 tahun. 5 tahun saya di SDN Pekayun Jaya 5. Kemudian dipindah tugas lagi, pindah lagi ke Kecamatan Bekasi Timur. Karakteristik satuan pendidikan, boleh juga ini kriteria satuan pendidikan. Kita langsung ke materi. Kalau ceritain itu panjang lebar gak cukup sebulan. Kurikulum operasional sekolah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah disusun oleh pusat dan diterjemahkan dalam aturan tujuan pembelajaran yang konkret. Ini ya, ini kriteria satuan pendidikannya dari KWSP. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan mengembangkan kompetensi dalam perubahan kehidupan abad 21 yang mencakup ciri khas dan potensi lokal sekolah. Mengacu kalau kita mau bikin KWSP, sebetulnya ini yang bikin kepala sekolah, komite belajar, guru, sama komite sekolah, orang tua. Ini yang mau bikin KWSP. KWSP ini adalah jantungnya sekolah. Kegiatan nanti adanya di sini semua. Kita mengacu sama ini. Ya, apa yang kita buat, apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan 1 tahun ke depan ada di situ. Termasuk dari jadwalnya, RPL-nya, kegiatannya, apa saja ada di situ. Kemudian yang ketiga, ini SDN Jatirasan 3 ya, sebetulnya sih
nggak perlu terus. Memiliki keunggulan lokasi strategis di pusat pemerintah kota ini sebetulnya bukan Jatirasa 3. Ini adalah SDN Bekasi Jaya. Ini ada contoh dari Bekasi Jaya 13 waktu saya berada di sana. Kebetulan ada di pusat kota Bekasi, pengembangan ekonomi dan wilayah perumahan dengan penduduk yang heterogen. Yang keempat, latar belakang peserta didik yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan sarana prasarana yang memadai. Kemudian yang kelima, mayoritas beragama Islam. Kemudian selanjutnya beragam minat bakat peserta didik menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kurikulum operasional dengan tujuan membentuk karakter peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Itu sampai 5 ya, bisa kayaknya ya. Coba pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau gayanya kita belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, lo pakai gaya kaki dan gini. Menyampaikan materi tentang CP, TP, ATP. Seperti yang tadi disampaikan oleh Nun, sebetulnya kami teman-teman semua DKP Jatirasa 3 juga belum banyak belajar, belum banyak memahami tentang perangkat ajar yang di kurikulum Merdeka ini. Tapi kami sudah menjalankan selama 1 tahun ini, kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Sedikit mungkin kami punya kelebihan sedikit dibanding dengan ibu-ibu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu banyak yang sudah mengikuti workshop, mungkin juga akan lebih banyak lagi ilmunya dari saya. Materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah tentang CP, ATP, dan CP, TP, dan ATP. Tujuan dari pembelajaran ini adalah ke depan Bapak dan Ibu ini akan memahami tentang bagaimana cara menyusun TP dan ATP yang dianalisa dari CP. Ya. Lalu yang kedua, bahwa ATP itu bukan hanya kumpulan TP, tapi juga tonggak capaian pembelajaran siswa dalam mencapai capaian pembelajaran. Makanya tujuan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan karakter sekolah dan karakter anak-anak, siswa peserta didik ya. Itu. Lalu yang ketiga adalah menyusun modul ajar dari ATP yang sudah kita rancang. Itu. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah seperti itu. Lalu, apa sih CP itu? CP adalah capaian pembelajaran yang merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangannya. Fase pada pembelajaran kurikulum Merdeka ini ada sampai E, tapi kalau di SD hanya sampai C. Di SD itu hanya sampai C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Yang sudah berjalan saat ini adalah di tahun pertama Jatirasa 3 itu baru fase A dan fase B di kelas 1 dan kelas 4. Tahun depan insya Allah bertambah dengan kelas 4 dan kelas 2 dan kelas 5 ya. Jadi tahun ajaran dari besok kami Jatirasa 3 sudah mulai menjalankan di kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Beberapa contoh peraturan reflektif yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam mencapai CP antara lain: 1. Kompetensi apa yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran pada akhir fase.
Yang kedua, kata-kata kunci yang penting dalam CP. Yang ketiga, apakah ada hal yang sulit dipahami? Yang keempat, apakah capaian yang ditargetkan sudah biasa saya ajarkan? Jadi untuk menganalisa CP ini menjadi tujuan pembelajaran itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita dan peserta kita. Seperti itu ya. Jadi nanti apakah pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan ini sudah bisa kita laksanakan, atau malah nanti mungkin akan ada tambahan, divariasikan lagi dengan metode-metode yang lain supaya capaian tujuan pembelajaran yang kita sampaikan ini bisa diterima oleh anak-anak sampai pada masa akhir fase. Contoh yang saya kali buat, di situ kalimat CP-nya, lalu konten materinya, dan elemennya ada bilangan. Jadi bilangan saja sampai 100 itu ada di balik bilangan. Terus nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan itu juga elemennya bilangan. Lalu yang ketiga, pengenalan kepala bilangan itu ada di aljabar. Yang keempat, mengenal konsep pengukuran panjang lebar waktu itu ada di bilangan. Itu adalah beberapa satu contoh ATP yang sudah saya dan Tati buat. Mungkin kan dari bilangan, makanya kita yang kita buatnya sendiri gampangnya mengenal bukan di antara kata kuncinya itu berarti apa? Kenal. Ini kan ada kita kenal. Ini apa? Angka berapa? Ini angka bisa. Itu ya. Makanya itu kan berarti maksudnya itu di keterangannya Bu nanti. Jadi keterangannya kan itu berarti Ibu menggunakan media gambar untuk mengenalkan bilangan kepada anak. Nah itu. Jadi nanti di situ di keterangannya dituliskan, misalkan CP-nya, munculkan CP di sini. CP matematika berarti ya Bu? Ya. Sengaja dari Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan karena memang saya juga masih harus banyak belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Jatirasa 3, Ibu Nuraina SAGMM. Hari ini akan dengan satu pendapat berkaitan dengan CGP calon penggerak, yaitu untuk Ubay biasa disebut dengan berkaitan dengan yang namanya budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ubay. Banyak sekali di sini yang namanya mengimbaskan kepada teman-teman sejawat, kemudian terhadap siswa juga sudah dilakukan. Perkenalkan, saya Uci Rahayu, guru kelas 5 di SDN Jatirasa 3. Baik, saya akan menyampaikan budaya positif yang sudah dilakukan oleh rekan saya, yaitu Ibu Jubaidah SID, yang saat ini sedang mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan 8. Budaya positif yang sudah dia praktikkan di SDN Jatirasa 3, pertama bidang keagamaan. Di situ dia aktif dalam membimbing anak didiknya, misalkan ketika hari Jumat anak-anak mengikuti sholat duha berjamaah. Kemudian di bidang kebersihan selalu mengingatkan putra-putri didiknya untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, dan pada bidang kerapihan selalu juga mengingatkan pada anak-anak peserta didiknya untuk selalu menjaga kerapihan di dalam berpakaian, selalu menggunakan atribut sehingga terlihat rapi dan lebih enak untuk dipandang, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa lebih baik dan lebih lancar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Fatimah Zamro, biasa dipanggil dengan Bu Fetri. Alhamdulillah saya saat ini mengajar di SDN Jatirasa 3. Alhamdulillah juga saya berpartner dengan Ibu Jubaidah, rekan saya, sebagai guru kelas 1 di tahun ajaran 2023 dan 2024. Baik, tentang budaya positif yang dilakukan Bu Jubaidah selama ini, alhamdulillah sudah sangat berperan aktif terhadap perkembangan siswa dan teman-teman kami sejawat, terutama di dalam kelas. Anak-anak sudah sangat terbantu dan membawa pengaruh baik bagi anak-anak didik kami di SDN Jatirasa 3. Kemudian sejauh ini dampak positif yang dilakukan oleh Bu Ubay untuk kami sebagai rekan sejawat, Bu Ubay sudah sangat berperan aktif. Salah satu contoh kegiatan yang sudah kita lakukan bersama yaitu kami pernah dan sering membuat modul ajar secara bersamaan, kemudian perangkat ajar yang bisa kami lakukan. Kemudian salah satu motivasi atau harapan kami setelah kami melakukan kegiatan bersama dengan Ibu Jubaidah, insya Allah teman-teman merasa lebih semangat, lebih membawa nilai positif bagi kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau guru penggerak yang Bu Ubay lakukan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Samsi. Saat ini saya bertanggung jawab di kelas 31. Saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Jubaidah. Dipanggilnya Bu Ubay di SDN Jatirasa 3. Untuk mengenai budaya positif, sejauh ini alhamdulillah Ibu Jubaidah sudah berperan aktif dalam setiap kegiatan baik pembelajaran bersama siswa maupun dengan rekan sejawat. Yang saya rasakan sampai saat ini, kegiatan tersebut membawa dampak positif dan perubahan yang lebih baik atau meningkat. Untuk dampak terhadap diri saya, bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, bisa meningkatkan kualitas sekolah melalui budaya positif yang akan kami laksanakan dalam pembelajaran setiap hari di kelas. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum